Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi hari ini hari Jumat sore tanggal 20 November 2020. Jadi pada video kali ini mungkin menyimpang dari konten-konten ulun yang seperti biasanya. Konten-konten ulun kan bersifat religius, wisata. Jadi pada kali ini ulun ingin berbagi. Ulun ini bahasa Banjarnya, bahasa Indonesianya saya. Jadi ulun ingin berbagi pengalaman terkait penyakit vitiligo. Nah, vitiligo ini adalah penyakit kulit. Kalau orang kita bilangnya penyakit celak. Nah, penyakit ini memang agak bandel, susah dihilangkan. Jadi ceritanya gini aja. 2020 Juli akhir itu ada bercak putih sedikit, mungkin sekitar 2 cm. Nah, pada waktu itu kenanya di leher saya, di leher ulun. Nah, seperti ini. Pertama kali muncul, ulun kira itu adalah panu. Ulun kira panu. Itu pun ulun gak ada sadar karena saking kecilnya. Ujar ading ulun nih melihat, itu kah kenapa leher pian putih panu kayak itu. Nah, setelah ulun lihat-lihat, ada panu di leher. Lalu ulun beli salep, ya salep biasalah di apotek seperti cap 19. Nah, beli salep yang biasa aja, yang dioleskan. Terus pakai itu seminggu tidak ada perubahan, malah lebih melebar putihnya seperti sekarang ini melebarnya. Terus ganti lagi salep 19 yang cair, kita pakai lagi, gak ada perubahan. Browsing biasanya setengah bulan hilang kalau pakai cap 19, ini kenapa kada hilang? Mulailah ada kekhawatiran. Ya mau gimana, di leher kenanya. Ke kantor malu, supan ke kantor. masa kena panu gak diurusin. Nah, mungkin perkiraan orang seperti itu. Mungkin itu perkiraan ulun mengira orang seperti itu, panu gak diurusin. Nah, jadi berikhtiarlah browsing. Nah, katanya bagus gunakan ini, Ternyata 1 bulan tidak ada perubahan, malah lebih lebar dan semakin warnanya itu semakin tebal. Waduh, hari Minggu anak saruan, supan. Hendak acara selamatan, supan. Hendak acara silaturahmi, pakai baju kaos pun susah. Akhirnya pakai kerah-kerah yang kayak gini, nah, yang nutupin warna putih. Nah, jadi ulun berikhtiar, ulun cari di internet. Ternyata penyakit ulun ini bukan panu, karena warnanya pun tidak seperti panu, tapi malah warna putih cerah, yang akhirnya ulun lihat ini seperti vitiligo. Kenapa jadi seperti vitiligo? Karena ulun kada pernah ke dokter. Sebenarnya ada sih disarankan ke dokter kulit, cuma agak males menerima kenyataan bahwa ini vitiligo. Vitiligo kan susah dihilangkan, ada yang bahkan tidak hilang sama sekali, susah sekali dihilangkan. Nah, jadi saya browsing, ternyata ada tanaman herbal yang baik. Apa itu? Bawang putih. Bawang putih itu ulun makan mentah-mentah. 1 hari 1 kali makan mentah. Lanjut. Seperti ini. Jadi ini bawang putih mentah. Ini lo makan sebijian lah. Jadi bawang putih ini lo makan sebijian. Nah, sakit kada parut. Derita vitiligo. Nah, gang. Kunyah, panas dimuntong. Nah,
bebanyuan mata. Nah, sampai habis. Jadi mengapa ulun makan bawang putih? Bawang putih ini punya antioksidan yang sangat tinggi. Dia mampu meningkatkan imun kita serta membasmi kuman-kuman atau penyakit radikal lah yang ada dalam tubuh kita. Menangkal, bagus. Aduh, bebanyuan mata. Nah, sehari ulun memakan itu kayak apa kadepri parut mual. Nah, akhirnya 2-3 hari perut ulun kram makan bawang putih. Jadi ulun batasi kadang 3 hari 1 kali memakan. Dan bawang putihnya itu ternyata kulitnya juga bagus, kita tempelkan di pitiligo kita ini. Tempelkan tipis-tipis aja. Kadang ulun bawa santai sambil nonton TV, nonton YouTube, tempelkan di sini. Nah, kalau khawatir jatuh, ulun kasih perkat. Nah, andaki bawang putih yang tipis tadi perkat, sisanya kita makan. Tapi ulun kadang menyarankan bagi untuk orang yang kena penyakit mah, karena itu kenapa lah tambah perih rasanya perut kalau ada penyakit mah, apalagi asam lambung. Nah, itu resikonya asam lambung naik, kemungkinan ada. Selain itu ulun punya salep yang bisa dibeli di apotek, pikang huang. Nanti ulun perlihatkan ulun kebetulan ada di Sekumpul. Jadi nanti pas ulun ada di Cindealus, ulun punya pikang huang itu ulun salep, ulun oleskan terus. Sehari ada yang 4 kali, pagi, siang, sore, dan malam. Tipis-tipis. Dulu, nah di video-video ini nanti akan ada ulun selipkan foto-foto warna kulit ulun yang sangat putih itu yang besar. Nah, sekarang sudah mulai memudar teman-teman. Alhamdulillah, ini ada semacam, kelihatan nggak? Semacam warna kulit yang mulai tumbuh. Ini sudah hilang. Dulu sini ada satu mau muncul tapi hilang. Sini sudah hilang. Dulu ini ada ini putih. Sini juga ada. Ini dulu nyambung. Ini sampai ke sini nyambung. Warna kulitnya nyambung. Ini sekarang sudah hilang teman-teman. Alhamdulillah. Pengobatan yang ulun coba sudah ulun rasakan. Ternyata ada khasiatnya. Nah, ini juga ada titik-titik warna kulit yang mulai tumbuh. Jadi vitiligo ini menurut ulun kayak semacam kehilangan sel. Namanya itu ada pigmen warna. Warna kulit asli kita tuh memudar, entah karena apa, atau karena bakteri, virus, atau karena penyakit apalah namanya, itu memudar, sel pigmen kita hilang atau mati sehingga warnanya menjadi putih. Nah, untuk menumbuhkan sel-sel itu, maka kita perlu vitamin E. Ulun beli vitamin Natur E. Natur E itu bagus. Ada pilihannya yang untuk meratakan warna kulit. Nah, setelah ulun baca, meratakan warna kulit kan bagus. Kan warna kulitnya belang. Jadi ulun beli itu, ulun makan 1 hari sekali sesudah makan pagi. Karena vitamin Natur E itu sesudah makan itu sangat baik khasiatnya ketika kita makan khasiatnya sangat bagus. Karena apa? Prosesnya itu lebih cepat pengolahannya. Akhirnya lebih cepat lah dia bereaksi. Jadi Natur E itu saya beli per keping aja dulu. 1 keping, 2 keping, kalau habis beli lagi sekeping. Kalau kada sanggup beli 1 kotak. 1 kotak kan lumayan. Kalau di sini sekitar 75.000 1 kotak. Jadi kita beli sekeping aja. Natur E. Ulun Natur E yang warna merah-merah itu. Nah, selain itu ulun ada beli salep Cina. Cuma salep Cina itu nanti ulun potokan salep Cinanya. Punya ulun sudah mau habis. Itu setiap pagi dipakai, dioleskan. Ketika pagi hari kita harus berjemur. Nah, itu malesnya berjemur. Berjemur pagi kan, saya kan masuk kantor pagi jam 7:30.
Kadang di musim sekarang ini musim hujan, susah sekali cari sinar matahari. Apalagi kalau sudah siang. Kalau siang itu kan sudah apa namanya, panas-panasnya hari lah, dan kita juga sudah lelah istirahat kerja. Masa di kantor kita kasih salap berjemur di depan kantor, kan nggak mungkin. Kalau sore, aduh, sore lelah, pulang jam sampai ke rumah jam 5 sore, berjemur 10 menit 15 menit sudah lemes. Akhirnya itu jarang kepake. Itu mungkin 1 minggu mungkin ada 2 kali pakai itu. Sebenarnya kalau rajin mungkin ada perubahan. Jadi saya coba terus apa yang baik, makan bawang putih, salap pikang huang, dan salap yang tadi setiap pagi setelah berjemur. Mungkin kalau teman-teman bisa rutin yang sama penderitaannya dengan saya ini. Kok jadi saya lagi? Tadi ulun nih saya, maaf teman-teman, bahasa ulun atau saya ulun berbelit-belit. Tapi ulun di sini hanya menyampaikan bahwa pengalaman ulun dalam mengobati vitiligo tanpa bantuan dokter. Kenapa? Karena sebagian teman-teman mungkin kesulitan dari ekonomi, atau karena memang tidak siap untuk menerima kenyataan bahwa ini vitiligo atau apalah. Kan Juli, Agustus, September, Oktober, November, sudah hampir 4 bulan teman-teman saya menderita ini, dan sekarang hampir ke bulan Desember. Mudah-mudahan ini ada perubahan, hilang sama sekali. Dan ulun pun sekalian ikhtiar, ulun juga berdoa, dan ulun bernazar, dan ada pun nazar ulun. Teman-teman bisa sharing-sharing di kolom komentar bagaimana cara pengobatan teman-teman yang memang mengalami seperti saya. Kalau ada yang sudah sembuh, sampaikan dan bagikan kepada teman-teman juga. Ulun di sini hanya membagikan pengalaman. Kalaupun ada pertanyaan-pertanyaan, nanti ulun insya Allah ulun balas di kolom-kolom komentar. Ini memang ada perubahan teman-teman. Nah, dan nanti saya lampirkan di slide-slide video ini foto-foto ketika yang masih tebel-tebelnya warna putih ini. Kepercayaan diri saya ini anjlok teman-teman. Kalau menurut sepengetahuan ulun, penyakit ini muncul juga karena faktor psikis, faktor trauma, faktor stres. Ulun akui di pertengahan Juli itu adalah hal yang paling membuat ulun sangat sedih, sangat stres atau apa. Kenapa? Karena pada saat itu orang tua ulun, ayah ulun meninggal dunia. Dan itu kenyataan yang sangat mengejutkan, yang membuat ulun down, sedih, keingatan terus. Akhirnya mungkin karena faktor itu ulun jadi kena vitiligo, faktor stres. Karena kalau dilihat dari faktor keturunan, di keluarga ulun ini tidak ada yang kena penyakit vitiligo yang bercak putih seperti ini, nggak ada. Biasanya kalaupun ulun kena panu atau penyakit kurap yang apalah itu paling lama itu setengah bulan sembuh. Ini sudah hampir bulan Desember belum sembuh-sembuh. Cuma adalah harapan membuat ulun semangat. Ini sudah mulai muncul dan mulai menipis dan mulai mengecil. Alhamdulillah. Ini mungkin karena Allah juga yang mengabulkan doa ulun, Allah juga yang menyembuhkan, dan kita hanya bisa berikhtiar dan berdoa dan yakin bahwa segala penyakit itu akan ada obatnya dan akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Teman-teman harus yakin. Ulun di sini hanya berbagi ya, bukan menggurui, hanya berbagi pengalaman. Mungkin di setiap maksudnya apa ya? Karena di setiap teman-teman, karena di setiap diri masing-masing itu daya tahan tubuh kita berbeda-beda. Jadi untuk penyembuhannya pun berbeda-beda. Mungkin ada yang 1 bulan sembuh, ada yang malah bertahun-tahun baru sembuh. Memang ada kekhawatiran sih kalau ada muncul di lain, dan alhamdulillah setelah
ulun lihat-lihat nggak ada, cuma di leher ini aja ada. Ini penyakit yang paling membandel selama ini. Ini mungkin kalau teman-teman di kantor tidak ada yang memperhatikan ini, karena memang ulun selalu ulun tutupi seperti ini, pakai baju kaos-kaos yang ketat atau apa. Jadi ulun bisa merasakan bagaimana rasanya memiliki penyakit yang tiba-tiba muncul, penyakit yang membuat PD kita anjlok seketika ini. Pagi ulun ulun hanya mendoakan buat teman-teman yang mengalami perasaan yang sama. Mudah-mudahan teman-teman bisa sembuh, bisa kembali beraktivitas dengan percaya diri. Dengan izin Allah kita berobat, kita berikhtiar, berdoa dan sebagainya, insya Allah sembuh, yakinlah teman-teman. Oke, mungkin videonya sampai di sini dulu. Tidak banyak yang ulun bisa sampaikan, cuma inilah pengalaman ulun. Nanti ulun update lagi kalau ini benar-benar sudah hilang. Kalau ini sudah benar-benar hilang, berarti pengobatan yang ulun lakukan sendiri itu berhasil. Alhamdulillah, tanpa berobat ke klinik, tanpa berobat ke rumah sakit, tanpa konsultasi ke dokter, hanya browsing-browsing dan lihat YouTube teman-teman. Ada YouTube terkenal yang ulun baca. Ulun lihat juga apa salep yang baik. Sempat beli online satu itu aja, salep yang pagi tadi jemur-jemur. Nanti ulun lihatkan salepnya. Sekarang ada di sekumpul rumah orang tua, jadi tidak bawa itu salep. Nanti saya perlihatkan salepnya teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini dulu videonya. Mohon maaf bicara ulun terlalu membingungkan. Kalau tidak jelas, yang jelas ulun ingin berbagi bagaimana keseharian ulun dalam mengobati penyakit ini. Mungkin tidak gampang untuk melakukannya karena bawang putih tidak semua orang bisa memakannya secara langsung. Atau ada sedikit tips dari ulun, bawang putih itu bisa bisa dibuat dalam pemanas nasi, rice cooker. Jadi setengah matang aja, jangan matang-matang. Karena kalau terlalu matang, itu zat-zat yang baik di dalam bawang putih itu akan memudar, akan tidak banyak lagi lah zatnya karena sudah terbuang. Jadi lebih baik kalau teman-teman kuat lambung, kuat mengunyah, makan aja bawang putih. Insya Allah. Selain itu, Natur E itu paling penting karena itu meningkatkan kekuatan kulit kita, membantu perkembangan kulit kita agar tumbuh sehat. Warna yang beda akan pulih kembali, akan menyamarkan warna yang berbeda dari kulit kita yang asli. Karena kehilangan pigmen itu bisa aja di rambut. Mengapa rambut putih? Ya kehilangan pigmen. Mengapa alis putih? Kehilangan pigmen. Sel-sel pigmen penumbuh warna kulit kita, penumbuh rambut dan sebagainya. Nah, kalau pigmen yang di kulit hilang, ya putih ya seperti ini. Ya Allah, mudah-mudahan berkat Rasulullah, berkat doa orang tua juga. Meminta orang tua mendoakan. Mudahan ulun ini sembuh dari penyakit kulit. Kenapa? Ini tidak percaya diri teman-teman. Saya sangat merasa sekali. Kok ke pasar-pasar kok rasa nggak pede. Mau beli ini orang lihat ke leher terus. Aduh, itu dikira orang sih ngira mungkin panu ini. Kenapa panunya nggak diurusin kok dibiarkan? Aduh, orang ini jorok karena tidak membersihkan, tidak mengobati, padahal saya ngobatin terus. Mungkin pikiran saya seperti itu. Mungkin orang-orang tidak berpikir seperti itu. Mungkin pikiran negatif nih ulun nih. Jangan ditiru. Mungkin orang tidak. Ya sudah, sampai sini aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.